Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasda dari Unit 2 semester 2 jurusan PIAUD akan menyelesaikan tugas final saya. Adapun di sini tugas final saya tentang demokrasi, otonomi daerah, good governance, HAM, masyarakat madani. Saya akan membahas tentang demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak serta dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Sejarah singkat demokrasi. Pemerintahan dengan demokrasi dikembangkan sejak lama oleh orang Yunani kuno di kota Athena. Mereka mengumpulkan orang-orang yang merupakan warga negara di satu area, tapi tidak termasuk budak, wanita, orang asing, dan anak-anak yang tidak mempunyai hak pilih. Ciri-ciri demokrasi. Negara dikatakan sudah menerapkan sistem demokrasi bila berbagai ciri-ciri demokrasi ini sudah diusung. Berikut ini jumlah ciri-ciri yang bisa diperhatikan. 1. Seluruh keputusan diterapkan oleh pemerintahan. Yang kedua, menerapkan ciri konstitusional. Yang ketiga, menyampaikan perwakilan rakyat. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Macam-macam demokrasi. 1. Demokrasi formal. 2. Neterial. 3. Gabungan. Contoh negara demokrasi. Selain negara Indonesia, juga negara yang menggunakan sistem demokrasi dalam pemerintahannya berikut diantaranya. 1. Negara India. 2. Negara Amerika Serikat. 3. Negara Indonesia. 4. Negara Brazil. 5. Negara Pakistan. Saya akan membahas tentang otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah. Kata otonomi diambil dari kata autos, bahasa Yunani yang artinya sendiri, dan nomos yang artinya peraturan atau undang-undang. Tujuan otonomi daerah. Tentunya dengan menegakkannya otonomi daerah, negara memiliki tujuan khusus, salah satunya dengan otonomi daerah. Diharapkan dapat terjadi pemerintahan daerah, sehingga dengan demikian daerah yang menetapkan otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah dilengkapi dengan prinsip luasnya namun dengan batasan yang terkait fisikal nasional, politik luar negeri, keamanan dan berbagai hal lainnya. Asas otonomi daerah. Dengan adanya asas ini diharapkan setiap daerah yang menetapkan otonomi daerah itu bisa membuat peraturan pada daerahnya sendiri. Saya akan membahas tentang good governance. Pengertian good governance merupakan salah satu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sangat solid bertanggung jawab, yang sejalan dengan berbagai prinsip demokrasi atau pasar yang efisien. Prinsip good governance yaitu ada 3. Yang pertama transparansi. Yang kedua, kepedulian pada stakeholder. Yang ketiga, kesejahteraan. Yang keempat, akuntabilitas. Dan yang kelima, partisipasi masyarakat. Adapun di sini asas-asas good governance. Yang pertama, asas kesepakatan hukum. Yang kedua, asas terbit penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Yang keempat, asas keterbukaan. Yang kelima, asas profesionalitas. Yang keenam, asas akuntabilitas. Adapun saya di sini akan membahas tentang HAM. HAM adalah setiap manusia yang ada di dunia ini memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Pada zaman semakin berkembang, maka muncullah istilah hak asasi manusia. Pengertian HAM dapat dibagi menjadi hak asasi dan manusia. Hak adalah kepunyaan atau kemilikan. Untuk asasi sendiri memiliki arti hal mendasar. Macam-macam hak asasi. 1. Hak asasi pribadi. 2. Hak asasi politik. 3. Hak asasi ekonomi.
Yang keempat, hak asasi peradilan. Yang kelima, hak asasi budaya. Dan yang keenam, hak asasi hukum. Undang-undang tentang HAM. Yang pertama, pasal 28A mengatur tentang hak. Yang kedua, pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Pasal ke-28C mengatur tentang memperoleh pendidikan. Yang keempat, pasal 24D mengatur tentang kebebasan. Dan yang kelima, 28E mengatur beragama. Saya akan membahas tentang masyarakat madani. Masyarakat madani atau civil society dapat diartikan sebagai sesuatu masyarakat yang berhadap di dan membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Ciri-ciri masyarakat madani ada 3, yaitu integrasi individu, 2, penyebaran kekuasaan sehingga kepentingan, yang ketiga, terjebataninya kepentingan. Di sini pun ada unsur-unsur masyarakat madani. 1, adanya wilayah publik yang luas. 2, demokrasi. 3, toleransi. 4, pluralisme. Dan yang kelima, keadilan sosial.